ada bahan-bahan yang berbahaya lah gitu ya, yang kurang baik gitu ya, yang ada di dalam suatu jajanan. Masalah makanan atau jajanan baik garam atau gula itu menimbulkan masalah pada ginjal, dampaknya efek jangka panjang, bukan efek yang akut atau segera saat itu gitu ya. Untuk menambah kebersihan giginya itu bisa dengan mengkonsumsi buah yang langsung dimakan. Mungkin saya mau nanya, di antara gula, kalau boleh milih, gula dan garam, yang mana? Sobat Sehat RSCM, selamat bergabung di podcast RSCM. Kali ini bersama saya Dr. Felicia selama kurang lebih 30-45 menit ke depan kita akan membahas tema yang sangat menarik dengan judul Bahaya Jajanan untuk Kesehatan Ginjal dan Rongga Mulut pada Anak-anak. Kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Dr. Reza Pahlevi, spesialis anak, subspesialis nefrologi konsultan, dan juga Dr. Gigi Dian Eka Kusumaryati, spesialis kesehatan gigi anak. Selamat siang Dr. Reza dan Dr. Dian. Selamat siang, Dok. Apa kabar, Dok? Baik. Oke, terima kasih nih Dok sudah bergabung bersama kami. Pastinya Sobat Sehat juga sudah tidak sabar menunggu pembahasan kita mengenai jajanan anak-anak terhadap kesehatan ginjal dan juga rongga mulut. Sepertinya ibu-ibu yang Sobat Sehat RSCM ini banyak yang relate nih pasti gitu ya. Nah, jadi supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin kita mulai aja ya Dok ya. Yang pertama nih Dok, sebenarnya tuh mungkin dari definisi dulu ya Dok ya. Jadi yang disebut dengan jajanan tuh sebenarnya apa sih? Mungkin dari Dokter Reza dulu Dok. Oke, kalau jajanan pada anak itu kan kalau misalnya kita masuk ke nutrisi anak, dia masuknya ke makanan selingan ya. Jadi kan pada anak itu ada makanan utama, yaitu biasanya itu ada komposisinya, misalnya sumber karbohidrat, protein, lemak ya. Kemudian ada juga makanan selingan. Nah, seringnya itu jajanan itu dikaitkan dengan makanan selingan, artinya makanan kecil yang dikonsumsi di antara waktu makan ya. Jadi secara umum itu kan ada yang memang alami, artinya mungkin seperti buah, sayur atau rebus-rebusan, tapi ada juga yang bahan olahan ya. Bahan olahan ini misalnya ya berbagai jajanan yang banyak di luar yang dijual di pasaran ya. Nah itu contohnya itu mungkin bisa ditambahkan oleh Dokter Dian Dok. Oke, jadi kalau dari segi kesehatan gigi ya seperti tadi emang benar kalau untuk makanan selingan atau jajanan atau cemilan atau kadang mungkin bisa kita katakan makanan kekinian yang sekarang ya Dok ya. Nah itu biasanya banyak yang mengandung sweet atau yang tadi dokter bilang ada yang yang berbahaya tuh yang memakai gula tambahan atau gula pengganti yang selain gula yang sebenarnya. Kemudian lengket, konsistensinya lengket, sticky seperti itu, dan tentunya juga dia kadang juga sekarang udah ada minuman yang berperisa Dok. Anak-anak tuh sering minum, karena saya masih punya anak kecil di rumah, jadi kadang suka kalau ke toko tuh, apalagi kalau nggak sama saya, kadang suka membawa oleh-oleh yang apa ini gitu. Jadi mungkin concernnya ke seperti itu, jajanan yang sering kita temukan di supermarket ataupun di toko-toko atau di sekolah mungkin ya Dok ya. Karena kan itu di sekolah di luar daripada kita punya pengawasan, di luar dari pengawasan orang tua. Jadi yang makanan yang manis, yang lengket dan mengandung asam yang tinggi, itu sih yang berbahaya. Nah, jadi ini berarti tadi sempat disinggung sama Dokter Dian ada bahan-bahan yang berbahaya lah gitu ya, yang kurang baik gitu ya, yang ada di dalam suatu jajanan nih. Nah, mungkin boleh ditambahin lagi nggak Dok? Kira-kira apa aja sih sebenarnya kandungan-kandungan yang kayaknya kurang baik nih gitu di dalam jajanan yang terkandung di dalam jajanan anak-anak gitu? Ya baik, tentu saja yang pertama kalau dia kadar garamnya tinggi ya, kadar garamnya tinggi, kemudian kadar gulanya tinggi. Nah, kemudian bahan-bahan lain seperti pengawet misalnya atau pewarna yang berlebihan ya. Nah, ini merupakan beberapa sama kadang-kadang juga ada kandungan lemak jenuh. Nah, itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan pada anak secara keseluruhan ya. Jadi itu mungkin bahan-bahan yang kita perlu lebih concern. Artinya sekarang kalau untuk sobat sehat semuanya RSCM, kalau kita membeli jajanan baik makanan ataupun minuman tadi ya, kita harus lebih aware lagi terhadap ingredient atau komposisi dari bahan makanan atau minuman tersebut lagi.
Oke. Nah, sekarang tadi Dokter Reza udah bilang nih kayaknya, ada yang tinggi garam gitu ya, tinggi natrium gitu. Nah, apa sih hubungan antara kandungan, garam atau natrium ini dalam jajanan anak-anak terhadap kesehatan ginjal pada anak, Dok? Ya, baik. Jadi kan waktu itu sempat yang heboh-heboh ya, karena kita di RSCM banyak anak-anak yang, cuci darah ya, kemudian dikaitkan dengan jajanan-jajanan gitu ya. Nah, memang kalau misalnya antara 2 kasus itu mungkin bisa dikatakan tidak berhubungan atau berbeda gitu ya, karena, masalah makanan atau jajanan baik garam ataupun gula itu menimbulkan masalah pada ginjal, dampaknya efek jangka panjang, bukan efek yang akut atau segera saat itu gitu ya. Nah, berbicara mengenai garam, garam ini kan dia mengandung natrium. Natrium itu tuh sahabatnya air, ya. Jadi temenan banget, gandengan mulu, kemana-mana gandengan. Jadi ketika anak itu mengkonsumsi garam dalam jumlah yang berlebih, ya, nah itu dia membuat airnya ikut juga bersama dia. Terjadi retensi atau cairan di tubuh itu tersimpan di dalam tubuh lebih banyak, ya. Nah, sehingga ketika cairan itu banyak tersimpan di pembuluh darah, itu menyebabkan aliran darah tentunya akan lebih deras ya. Kemudian pompa jantung ke aliran tubuh juga harus lebih ekstra lagi sehingga ini bisa memicu terjadinya hipertensi atau tekanan darah meningkat ya. Dan dalam jangka waktu yang lama, kalau tekanan darah itu meningkat dan terjadi dalam jangka waktu yang lama, tidak diatasi, maka lama-lama nanti bisa menyebabkan masalah ginjal juga, yaitu penyakit ginjal kronik ya. Tapi di kemudian hari biasanya terjadi setelah usia remaja ataupun dewasa. Makanya untuk anak-anak itu dianjurkan ada pembatasan garam ya. Kalau kita dari panduan NHS itu, kalau di bawah setahun, kalau bisa belum perlu diberikan garam ya. Karena sebenarnya makanan-makanan konsumsi oleh anak atau ASI sendiri itu sudah mengandung garam. Jadi nggak perlu tambahan garam dari luar lagi. Nah, tapi di atas itu boleh diberikan garam, tapi tentunya jumlahnya sangat terbatas ya, jangan terlalu asin. Nah, kita membiasakan juga makanan tidak terlalu asin pada anak itu karena anak ini cenderung kalau misalnya dulu sering mengkonsumsi garam, lama-lama tuh persepsi rasanya akan berubah. Jadi pengennya makanan yang asin-asin terus Jadi gitu. ambang asinnya naik ya, Dok, ya? Ambang asinnya naik sehingga lama-lama juga bisa memicu terjadi obesitas pada anak. Itu mungkin kaitan antara jajanan yang mengandung garam tinggi dengan kondisi ginjal anak. Jadi bisa menyebabkan hipertensi. Oke, jadi walaupun tidak langsung gitu ya, Dok, ya. Jadi kayak nabung masalah di kemudian hari gitu ya, Dok, ya. Oke, terus kita lanjut nih, masih dengan, topik yang ginjal ini ya, Dok, ya. Kalau misalnya untuk masalah pengawet dan pewarna yang berlebihan itu sama, kesehatan ginjal gimana, Dok? Oke, jadi kalau pengawet pewarna ya, kalau misalnya pengawet itu banyak jenisnya tentunya. Tuh. Sistem atau cara pengawet itu juga ada yang alami, ada yang menggunakan bahan-bahan kimia ya. Ini kita ambil salah satu bahan kimia yang sering dijadikan pengawet itu natrium benzoat. Lagi-lagi di dalamnya ada natrium. Jadi sebenarnya problemnya ada di natrium itu, dimana kalau misalnya dia berlebihan, maka lama-lama terakumulasi, natriumnya itu terlalu banyak asupannya sehingga bisa menyebabkan hipertensi juga gitu ya. Nah, tapi memang kita tahu bahwa pengawet-pengawet itu kalau misalnya dia lulus dari Badan BPOM artinya udah ada kadar tertentu yang aman sebenarnya untuk anak-anak. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali, boleh gitu. Tapi kadang-kadang orang tua itu lupa akumulasi ya. Begitu juga dengan pewarna. Pewarna itu sebenarnya kalau memang digunakan udah pewarna makanan yang udah di-approve oleh BPOM sebenarnya oke, nggak masalah gitu. Tapi lagi-lagi dos akumulasi. Kenapa? Karena kita lupa. Mungkin dalam satu kemasan aman untuk saat itu, tapi dalam sehari itu kita coba Udah kita berapa kali ya dimakannya, dan udah ada tambahan dari Betul. makanan-makanan yang lain. Ya, dari makanan alami lagi, kemudian dari minumannya tadi ya, jajanan snacknya dan lain sehingga ketika terakumulasi dan udah terlalu banyak, nah itu yang bisa menyebabkan masalah-masalah kesehatan ataupun masalah ginjal di kemudian hari gitu sehingga ini yang perlu kita aware. Artinya apa? Bukan lagi-lagi ya karena ini bisa takutnya isunya digoreng gitu sering. Ini bukan berarti nggak boleh sama sekali, boleh. Tapi tentunya harus dibatasi dan orang tua harus aware lagi. Itu ya tambahan. Kalau penggunaannya sesuai dengan batas yang semestinya ya, Dok, ya. Karena semuanya itu memang harus baru bisa berakibat yang tidak kita inginkan kalau dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Mungkin ya, Dok, ya. Nah, mungkin saya boleh Boleh, menambah pertanyaan. Kalau natrium dengan MSG itu sama nggak sih, Dok? Ya, jadi kalau natrium dan MSG memang dia agak berbeda walaupun ada kandungan sama, dia monosodium glutamat, Ya. ada sodiumnya juga gitu. Cuman untuk efek penguat rasanya lebih kuat di MSG. Artinya mungkin dengan kita menggunakan MSG, garam yang kita gunakan akan berkurang gitu justru gitu untuk mendapatkan kadar kegurihan ya. Misalnya kalau ada kadar MSG-nya, kan biasa tuh, Dok, kita belanja di toko, lihat labelnya di belakang, ada sodiumnya, ada natriumnya. Itu
kalau dia sudah sesuai AKL-nya di situ berarti udah boleh ya, Dok ya. Tapi lagi-lagi nanti harus lihat Ya. akumulasinya ya gitu. Jadi kalau misalnya anak 1 sampai 3 tahun misalnya boleh maksimal hanya 2 gram 2 gram per harinya. per hari ya, per hari. Itu per hari berarti belum ditambah makanan utamanya, Pak. Siang, malam kan itu juga ada natriumnya. Natrinya. Kalau 4 sampai 6 tahun itu kurang lebih 3 gram maksimalnya ya. Kalau 7 sampai 10 tahun itu cuma 4 gram, lebih itu cuma boleh maksimal 6 gram per hari ya. Sebagai takaran berapa sih banyak, Dok? 6 gram itu gitu ya. Jadi 6 gram itu sama dengan 1 sendok teh gitu. Sendok Jadi teh. bayangkan kalau untuk anak di atas usia 11 tahun gitu ya. Jadi sehari semalam dari pagi sampai pagi lagi itu cuma boleh 1 sendok teh gitu. Jadi nggak boleh terlalu banyak ya. Kebayang kita makan chips itu sudah asin banget gitu ya. Nah, jadi Enak mungkin banget. kira-kira seperti itulah takaran secara umumnya ya. Oke, jadi sebenarnya boleh, tapi takarannya nih ya yang harus diperhatikan ya. Oke, mungkin sekarang beralih ke Dokter Dian nih, Dok. Tadi Dokter Dian udah sempat singgung di awal nih soal makanan-makanan manis nih. Nah, gimana sih sebenarnya efek dari makanan manis ini terhadap kesehatan gigi di anak-anak gitu, Dok? Jadi sebenarnya makanan manis itu banyak kan kandungannya gula ya, manis atau gula. Nah, gula itu sendiri kan bermacam-macam. Mungkin nanti Dokter Esa bisa nambahin kalau saya ada keliru. Ada gula glukosa, sukrosa, fruktosa, laktosa. Nah, tergantung dari macam-macamnya itu. Nah, gula kalau kita konsumsi, kita kan nggak tahu tuh yang jajanan itu mengandung gulanya apa. Ada juga apakah itu gula asli atau gula udah bahan kimia sintetis seperti itu. Nah, utamanya gula apapun itu, jika masuk kita konsumsikan di dalam rongga mulut, kemudian berlangsung terus-menerus, itu dia bisa menyebabkan terjadinya proses demineralisasi atau penumpukan asam di dalam mulut yang diakibatkan oleh karena adanya proses metabolisme daripada bakteri-bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Nah, jika anak dengan pola konsumsi gula yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama terus-menerus, tidak ditambah dengan sikat gigi yang baik atau membersihkan rongga mulut dengan baik, itu mulutnya akan asam terus tuh, asam terus, kemudian akhirnya dia akan menyebabkan terjadinya pengeroposan pada bagian yang pertama banget tuh bagian emal gigi. Nah, itulah awalnya akan menjadi lubang. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang masih soal makanan manis nih. Kalau tadi dari rongga mulut gitu ya, kalau secara kesehatan ginjalnya makanan manis itu pengaruhnya gimana nih, Dokter Reza? Ya sama ya, jadi kalau makanan manis itu juga dampaknya di kemudian hari. Biasanya melalui proses obesitas dulu ya. Jadi ketika anak itu senang makanannya manis ya, tadi ambang untuk manisnya juga akan berkurang sehingga dia maunya yang manis-manis terus, yang asin-asin terus gitu kan. Nah kemudian hari anak itu bisa menjadi obesitas. Nah ketika dia menjadi obesitas maka di situ mulai muncul banyak penyakit-penyakit bawaan yang lain ya. Teman-temannya bisa ada DM, sekarang kan kasus DM pada anak juga meningkat ya. Bisa hipertensi juga gitu. Yang mana kedua hal ini DM dan hipertensi itu adalah musuhnya ginjal. Sehingga bisa menyebabkan nanti di kemudian hari bermasalah ginjalnya, bisa nefropati DM, nefropati hipertensi, bisa terjadi masalah-masalah ginjal sampai anak mengalami CKD gitu ya. Jadi ke situ sih arahnya. Nah, sebenarnya itu masalah gula ini ya, ini juga nggak cuman ke ginjal aja tadi kan. Jadi terkait dengan obesitas, terkait dengan DM, nah itu makanya dari sekarang ini kita juga udah mulai mengurangi ya, membiasakan orang tua mengedukasi para Mamende dan sobat sehat RSM semuanya untuk mengurangi asupan gula pada anak. Nah, kalau kita lihat dari American Heart Association itu untuk anak di bawah usia 2 tahun itu tidak memerlukan gula tambahan. Lagi-lagi sebenarnya ASI itu udah ada kandungan gulanya sendiri di sana ya, ada laktosa misalnya. Kemudian makanan-makanan alami yang kita makan sebenarnya memang udah ada kandungan gulanya sendiri, jadi nggak perlu tambahan. Dan untuk anak di atas 2 tahun itu pun harus dibatasi. Maksimal 10% dari kalori harian dia. Itu maksimal gula sederhana ya bentuknya. Karena kan gula ini juga ada gula yang kompleks. Seperti karbohidrat itu gula kompleks. Ini yang kita bicarakan sekarang adalah gula sederhana ya. Nah jadi atau maksimal 25 gram per hari sekitar 6 sendok teh itu maksimal gitu ya. Nah cuman kalau misalnya kita berkaca lagi ke makanan. Kadang-kadang satu botol minuman soda itu udah 6 sendok gitu. Jadi itu saja udah habis jatahnya seharian gitu. Padahal kita lupa kadang-kadang tuh kalau sekarang banyak ya Dok ya. Kadang-kadang tuh minuman manis ya, minuman kemasan teh yang manis, jus pun
nggak murni, udah ditambahkan gula gitu. Jadi mungkin ini yang perlu kita tingkatkan lagi awareness, bukan nggak boleh sama sekali, lagi boleh, cuman lihat lagi akumulasi gitu. Jangankan anak-anak kita aja kadang-kadang lupa gitu ya, Betul, kadang Dok. lupa gitu bahwa Apa, minuman-minuman manis ya, Dok? Teh. kopi, kemudian nanti di praktek ada lagi dapat teh lagi, kemudian ada yang buang tahun. Boba-boba, kobo, 1 liter kan lagi sekarang nggak? Ya, jadi ketika kalau kita hitung-hitung oh ternyata udah banyak banget konsumsi harian, mungkin itu yang perlu kita lebih aware, kita batasi untuk anak-anak kita jangan terlalu banyak untuk minuman manis ya. Karena masalah pada ginjal juga tadi yang udah banyak risiko ketersediaan ya untuk gigi juga dok ya. Ya. Nah sekarang untuk dokter Dian nih dok, gimana sih sebenarnya boleh jelasin nggak proses pembentukan plak gigi gitu akibat makan atau konsumsi makanan manis gitu dok? Oke, jadi kalau untuk berbicara mengenai plak, sebenarnya tidak makan manis pun juga proses pembentukan plaknya itu sendiri ada 2 macam. Jadi memang dia ada namanya acquired pellicle, jadi dia memang ada di dalam rongga mulut berupa lapisan tipis, itu dia akan produksi terus setiap hari. Kemudian ada juga yang didapatkan dari setelah apa itu namanya proliferasi atau hasil metabolisme daripada bakteri normal yang ada di rongga mulut. Nah, hasil proliferasinya ini biasanya kuman atau bakteri yang ada di rongga mulut ini mendapatkannya dari yang tadi makanan mengandung gula, kemudian karbohidrat juga, karbohidrat kan juga tadi mengandung gula, kemudian konsistensinya apalagi kalau karbohidrat yang dalam bentuk kayak roti, chips, kentang seperti itu, kentang goreng, itu dia akan gampang lengket di permukaan gigi dan jika dalam waktu yang lama dia nempel di situ, dia akan lama-lama bentuk lapisan tipis. Dia akan menjadi matang kurang lebih 12 jam dia akan menjadi plak matang. Nah, jika tidak dilakukan pembersihan gigi dengan baik, maka plaknya itu akan semakin numpuk dan numpuk seperti itu. Dan itulah kembali lagi suasana rongga mulut akan menjadi asam. Nah, asamnya inilah yang berbahaya buat mineral-mineral yang ada di rongga mulut, di gigi terutama. Oke, nah ini ngomongin soal asam nih dok. Jadi kan beberapa jajanan juga kan ada yang asam lah ya gitu. Nah kalau untuk asamnya sendiri gimana sih dok? Dia mempengaruhi gigi pada anak-anak? Jadi pengaruh makan asam, suasana asam, jadi rongga mulut kita itu dipengaruhi asam dan basah. Kesehatan rongga mulut kita itu dipengaruhi oleh kondisi asam dan basah. Nah, kalau dalam kondisi asam, rongga mulut kita itu lebih gampang untuk terjadi proses pengrusakan mineral-mineral yang ada di gigi. Makanya pH yang normal daripada rongga mulut itu berkisar 6 sampai 7. Dan itu yang baik untuk rongga mulut sehingga tidak terjadi proses yang tadi itu demineralisasi atau pengerusakan mineral pada email. Nah, salah satu faktor yang lain juga adalah sakit sistemik. Penyakit sistemik juga bisa menyebabkan adanya suasana asam di rongga mulut. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan terjadinya pengeroposan pada yang menyerang yang utama itu pada bagian email dulu, seperti itu. Lama-lama dia keropos, tipis, akhirnya dia mudah untuk jadi gigi berlupa. Oke, baik dokter Dian, terima kasih untuk penjelasannya. Nah kalau dari segi kesehatan ginjal sendiri, kalau makanan asam ada pengaruhnya nggak nih dok terhadap kesehatan ginjal? Ya, jadi kalau misalnya untuk makanan asam sendiri secara langsung tidak ada, cuman memang ada beberapa kondisi ya pada pasien dengan penyakit renal tubular acidosis misalnya, atau pada anak-anak dengan penyakit ginjal kronik udah stadium akhir, itu kondisi di dalam tubuhnya itu sering terjadi keasaman berlebih atau acidosis metabolik ya, sehingga memang kita perlu mengurangi juga. Nah, pada anak-anak yang sudah mengalami penyakit ginjal kronik, itu kadang-kadang kondisi ureum yang berlebihan di tubuhnya itu juga bisa sering menyebabkan masalah lambung, gastropati uremikum, sehingga kalau diberikan makanan asam, udah lambungnya bermasalah karena ureum berlebih, maka itu bisa tentunya memperparah kondisi lambungnya. Satu lagi kalau anak-anak dengan penyakit ginjal, misalnya acidemia nefrotik atau glomerulonefritis yang minum obat-obatan steroid misalnya ya untuk proses pengobatannya, maka ketika steroid sendiri kita tahu udah punya efek ke lambung ditambah dengan makanan asam, maka itu bisa memperparah kondisi lambungnya gitu. Jadi sebaiknya tetap harus dihindari, artinya harus dikurangi ya konsumsi makan makanan yang terlalu asam untuk anak ini.
Oke, baik. Kemudian selanjutnya untuk, Dokter Dian lagi nih, Dok. Dari tadi kan kita ngomongnya soal gigi terus gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk, bahan-bahan yang, kurang baik untuk, yang ada di jajanan yang kurang baik ini, sebenarnya ada nggak sih, Dok, pengaruhnya terhadap gusi pada anak-anak? Jadi secara langsung ya, pengaruh secara langsungnya itu, mungkin belum bisa menyebabkan langsung secara langsung, tapi dia membutuhkan proses. Kembali lagi, untuk segala kesehatan gigi dan mulut itu ataupun gangguan pada gigi dan mulut itu, harus terjadi sering dan terus-menerus dalam waktu yang lama. Jadi, kalau baru satu kali minum atau satu kali makan, itu kadang tidak memberikan efek. Tapi pada beberapa anak juga, terkadang dia ada yang alergi, dia langsung memberikan, kadang seperti sariawan di bibir atau di gusi atau kadang di lidah, semua yang, terkena, zat tersebut misalnya ada yang beberapa pasien yang alergi dengan keripik. Mungkin natriumnya tinggi mungkin, Dok, jadi dia alergi, bibirnya gampang sariawan, kemudian, lidahnya juga seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Dian. Lalu, mungkin pertanyaannya untuk keduanya nih, Dok. Gimana sih, apa yang dapat dilakukan oleh orang tua gitu untuk memastikan jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita ini aman buat kesehatan ginjal? Mungkin dari Dokter Reza dulu, Dok. Ya, kalau sekarang kalau kita lihat ya, ke luar negeri maupun di Indonesia, kita semua udah beralih ke real food. Itu tentunya lebih baik dibandingkan dengan processed food, itu yang pertama. Karena tadi processed food itu kadang-kadang banyak mengandung zat aditifnya, baik misalnya pengawetnya, ya, warna, kemudian garam tambahan, gula tambahan, lemak jenuh, ya. Bahkan kadang-kadang ada juga yang asam, ya. Kadang-kadang juga ada yang mengandung fosfor berlebihan, ya. Fosfor itu nggak baik juga untuk ginjal, ya. Nah, jadi kita lebih memilih tentunya tadi ya, makan makanan alami atau real food lebih baik dibandingkan dengan jajanan. Begitu juga untuk minuman. Air putih tentunya akan lebih baik dibandingkan dengan air yang manis-manis atau berwarna gitu ya. Kecuali kalau susu memang di bawah 2 tahun itu memang perlu mendapatkan ASI ya, proporsinya berbeda dengan anak di atas 2 tahun. Kalau dia 2 tahun itu penggunaan susu itu tidak wajib ya, tidak perlu terlalu banyak lagi ya, 200-400. Tapi overall kita harus memperhatikan bagaimana kurva pertumbuhan anak itu gitu ya, karena yang parameter nanti menyebabkan masa-masa metabolik itu biasanya berawal dari obesitas. Sehingga parameter pertumbuhan, kurva pertumbuhan itu harus dipantau secara rutin, jangan sampai anak mengalami obesitas karena itu nanti bisa bermasalah ke penyakit-penyakit kronik ya, termasuk penyakit ginjal pada anak ya. Nah, satu lagi pesan saya sebenarnya ya, kadang-kadang kita lupa ada namanya garam tersembunyi. Nah, itu lupa. Kenapa itu, Dok? Garam tersembunyi. Hidup Iya, hits ya. Jadi kadang kita lupa bahwa misal kecap, saus ya, atau ada garam. sosis, ya, nah gitu itu udah ada garamnya di dalamnya gitu. Jadi jangan pikir enggak kok saya kasih sosis tuh nggak ditambahin garam lagi. Di dalamnya itu sendiri udah ada gitu. Terus makannya pakai cocol saus. Karena sambal. garam itu sendiri Udah ada. sudah pengawet itu, Dok, Heeh, kalau nggak betul. salah. Udah Makanya ada ikan tuh, asin ikan diasinin, digaremin itu jadi ikan asin supaya dia awet. awet, betul. Nah, jadi kita harus aware juga, makanya lagi-lagi harus lihat label, komposisi makanan gitu ya. Dan kalau bisa pilih yang alami atau dan minuman air putih, kenapa tidak gitu ya? Kenapa kita harus memilih makanan-makanan yang tadi ya, jajan-jajanan yang tidak sehat ya tadi. Lagi-lagi bukan nggak boleh, tapi harus dibatasi ya. Pesan saya sih seperti itu. Oke. Nah, itu gimana tuh, Dok, cara ngontrol si anak gitu? Karena kan kalau mungkin masih di bawah 4 tahun mungkin kan belum mulai sekolah, jadi masih di bawah pengawasan orang tua gitu ya 100%. Tapi kalau udah mulai preschool kemudian masuk sekolah, nah itu gimana tuh, Dok, cara apa ya, kayak membatasi si anak ini supaya nggak jajan sembarangan gitu, gimana tuh, Dok? Ya dengan bawa bekal, salah satu contohnya ya, jadi ke sekolah anak dibawakan bekal gitu. Contoh kayak anak saya juga nih, bawain bekal di rumah, jadi berharap dia nggak jajan di luar gitu ya. Mungkin jajan bukan nggak boleh sama sekali, boleh tapi dibatasi gitu. Misalnya ada hari-hari tertentu saja, misalnya pada hari dia ada kegiatan luar dan lain boleh gitu. Karena yang namanya anak-anak ini kalau misalnya dia terlalu kaku atau ketat, kadang mungkin dia ada peer pressure juga dari teman-temannya gitu ya. Jadi Tiba teman-temannya pada ke kantin, anak dia nggak kantin, seperti itu. makanya tetap ada, tapi di hari tertentu dibatasi, kemudian dibawa bekal, bekalnya tentunya yang sehat, itu menjadi salah satu strategi gitu ya. Atau kita tetapkan misalnya ada rules-nya hari apa,
misalnya dalam sebulan, misalnya kita ada hari apa kita bisa jajan misalnya gitu. Jadi mungkin itu. Kalau misalnya untuk anak yang di bawah setahun itu kalau bisa kita jangan perkenalkan dulu sejak dini ya penambahan gula dan garam karena dikhawatirkan nanti gitu ya untuk ambang rasanya itu jadi meningkat maunya yang manis-manis ya asin-asin terus gitu. Asinnya dari bahan yang alami ya dok ya, Iya. kayak keju mungkin gitu, bisa nambah keju untuk sebagai pengganti garam. Atau mungkin sari jamur untuk Nggak- gurihnya gitu ya. Udah boleh kasih jamur ya dok, sari jamur. Sari jamur boleh. Tapi kadang di luaran itu yang sekarang dijual sari jamur tuh di belakangnya saya lihat masih ada MSG-nya tuh gimana tuh? Nah, itu yang Masih harus- boleh? makanya kita harus lebih selektif lagi. Betul. Nah ya mungkin nambahkan sedikit kali ya dengan dokter Esa sebagai seorang ibu seorang ibu. Jadi sebenarnya jadi seorang ibu tuh harus benar-benar bisa jadi chef juga ya, bisa jadi guru juga sekalian karena ya dari pagi yang nyiapin kalau dia masih preschool, apalagi dia masih tinggal di rumah, belum sekolah, kan makanan apa yang dia kenal itu yang dari kita berikan. Jadi sedini mungkin jangan diberikan, jangan dikenalkan. Tadi yang seperti yang dokter Reza bilang, jika dia udah bersekolah, tentu kita juga tidak bisa terlalu membatasin dia. Karena di sekolah temennya duduk, makan, buka bekal masing-masing, kamu bawa apa, kamu bawa apa, Ya, gitu. Ntar dia pulang banding-banding. nanya, temen saya bawa ini, kayak gini, saya juga mau. Nah mungkin itu tadi mom and dad yang pemirsa bisa mencari lah, harus pinter-pinter menyiasati gimana caranya anak-anak tetap makan sehat tapi tetap seperti kekinian kayak gitu, seperti itu. Mungkin ini Pinter-pinternya orang tua. iya, yang tadi kayak dokter Reza kasih jajan ke anak tapi hari tertentu, bener dok, bisa seperti itu supaya dia juga tidak kasihan teman-temannya jajan tapi kita anaknya enggak, nanti dia jadi nggak ada minder, nggak ada teman gitu. Atau waktu kalau ke supermarket boleh dikasih kesempatan misalnya udah agak gedean, oke boleh beli jajanan tapi waktu mau di kasir dilihat dulu mungkin dok, kita liatin dulu bener-bener disortir, atau dalam dikasih waktu sebulan cuma boleh minum soda sekali dalam 1 bulan, atau jajanan yang viral-viral kan itu dok, kita juga sebenarnya kadang pengen coba tapi kalau kita coba nanti anak lihat mau disuruh dia mau kita loh kan bunda beli Nah, kok. itu benar. Karena anak itu gampang banget mencontoh Benar, ya dari jadi orang tuanya. intinya yang pertama kalau mau anaknya makan sehat, orang tuanya dulu liatin dia makanan yang sehat. Karena ya seperti itu, ibu itu, orang tua itu guru buat anak-anak. Mungkin cuma itu sih saya tambahin sedikit. Iya, setuju sih kak. Sama misalnya belanja bulanan gitu kan. Jadi kalau anak saya pengen beli ini, pilih satu gitu. Jadi satu aja. Jadi di antara banyak pilihan, dia berpikir mana yang kira-kira yang paling worth it gitu. Karena dia cuma jatuhnya satu gitu kan misalnya gitu. Jadi kalau nggak boleh sama sekali, tapi benar-benar kita batas. Tapi dok, mungkin saya mau nanya, di antara gula, kalau boleh milih, gula dan garam, yang mana? Ini sulit. Gula atau garam? Karena kalau di supermarket tertentu, dia biasa tuh di raknya tuh udah ada ini gulanya kadar warna merah, ini kuning, ini. Jadi udah ada dipilah-pilah seperti itu. Nah kalau garam kan enggak. Apalagi kita orang Indonesia, kalau ke ASEAN gitu cenderung untuk hipertensi kan itu. Ya ini saya sulit. Menurut saya memang dua-dua harus. Nah, gula obes, garam hipertensi. Tapi sebenarnya bukan berarti tidak sama sekali ya. Kita Iya. memang membutuhkan dua-duanya ya, baik gula maupun garam. Tapi jumlahnya nih mungkin yang harus kita perhatikan sekali gitu ya. Oke, nah terus Mungkin garam yang apa dok? Sodium, iodium. Iya. Yang garam itu yang tidak boleh banyak itu apa? Ya, jadi garam itu si natriumnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya memilih garam biasa dengan yodium, tentunya garam yodium karena ada mengandung. Jadi yodium itu sebenarnya hanya tambahan di dalam garam dapur kita biasa gitu untuk ada asupan mineral yodium karena kan di daerah tertentu ada yang kekurangan yodium gitu ya. Tapi kalau garam yodium dikonsumsi berlebihan tetap bisa terjadi hipertensi. Oke. Baik, dari tadi kita kan udah ngomongin bahan-bahan yang berbahayanya nih ya dok ya. Boleh nggak sih dok dikasih contoh gitu, apa aja sih kira-kira bahan-bahan makanan yang oke dan tidak membahayakan untuk kesehatan ginjal maupun rongga mulut?
Boleh dari Dokter Reza Oke, betul. baik ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk kesehatan ginjal tentunya kita menganut saat ini adalah satu minum cukup, dua nutrisi seimbang tentunya ya. Jadi nutrisi seimbang itu ada karbohidratnya, tetap itu karbohidrat boleh apa aja sebenarnya nggak mesti nasi juga ya. Komposisi sekitar 50% ya untuk anak di atas 2 tahun. Kemudian lemak juga masih boleh 20-30% sama protein 10-20% ya. Nah, jadi jangan lupa tetap ada ketiga komposisi ini. Itu untuk makronutriennya. Ya, realnya makanan apa? Ya misalnya nasi ya. Kemudian lauknya diberikan apa? Ikan atau ayam atau daging atau telur ya. Nah, mungkin kok bisa sedapat mungkin kita hindari yang lauk udah berproses. Lauk terproses misalnya apa tadi? Nugget atau sosis. Oke. Kita menganggap itu sebagai lauk juga ya. Mungkin itu lebih tidak dipilih dibandingkan dengan tadi ya, yang alami langsung telur, daging, ayam, ikan gitu ya. Atau makanan-makanan lauk yang kaleng-kalengan ya, itu kan udah ada proses preservasi Kornet. juga ya, kornet ya, sarden dan lain. Mungkin itu pilihannya di bawah dibandingkan dengan makanan-makanan alami, itu untuk realnya. Nah, kemudian tentunya tadi kalau misalnya kita ada lemaknya, lemak itu juga terbagi dua ya, ada yang lemak jenuh, ada yang tidak jenuh gitu. Jadi kalau bisa kita gunakan lemak yang tidak jenuh akan lebih baik tentunya, misalnya dengan minyaknya, minyak zaitun atau minyak kelapa gitu ya, minyak-minyak yang cair, buahnya misalnya dari alpukat itu lemak-lemak yang baik ya. Nah, tapi kalau misalnya lemak yang biasanya itu beku ya, seperti mentega, margarin itu kan banyak lemak yang jenuhnya. Atau mungkin minyak yang sudah digoreng berkali-kali, itu juga banyak jenuhnya. Itu dampak negatifnya tentunya lebih banyak gitu. Jadi bukan berarti lemak nggak boleh, kita pilih lagi lemaknya yang mana lagi yang kita berikan kepada anak kita. Kemudian protein jangan lupa tadi. Kemudian kalau untuk buah dan sayur ya kita pilih buah dan sayur yang alami ya. Kemudian kalau bisa juga buah-buahannya tidak terlalu banyak buah-buahan musiman karena buah-buahan musiman tuh biasanya tuh justru yang manis-manis banget gitu ya. Nah, lagi bukan nggak boleh sama sekali, tapi misalnya lagi musim mangga, mangga banyak banget, mungkin kita perlu membatasi juga gitu untuk anak di waktu selingan kita berikan buah-buahan ya. Kita pilih buah-buahan yang memang lebih kurang kandungan gulanya misalnya ya. Kemudian sayur-sayuran itu baik untuk kesehatan tubuh secara umum termasuk kesehatan ginjal anak. Tadi airnya ya kita pilih air putih ya. Hindari minum teh karena teh itu kadang-kadang manisnya satu. Yang kedua pada anak juga menghambat penyerapan zat besi bisa anemia lagi ke dampaknya. Kopi juga jadi lebih baik air putih aja gitu kita berikan pada anak. Kalau mau diberikan jus boleh tapi tanpa gula. Tapi lagi-lagi sebenarnya lebih bagus buah yang alami, buah potong karena pada proses pembuatan jus maka serat-serat itu juga akan berkurang gitu sehingga padahal kita maksud untuk memberikan buah dan sayur pada anak kan salah satunya untuk seratnya gitu ya. Itu mungkin kalau dari saya. Oke, kalau dari Dokter Dian mungkin Dok? Kurang lebih sama ya dengan Dokter Reza, hanya mungkin kalau dari sisi untuk kebersihan, menambah kebersihan giginya itu bisa dengan mengkonsumsi buah yang langsung dimakan. Jadi tidak di blender atau dihaluskan. Misalnya apel itu bisa langsung kita makan karena dia juga bisa seratnya tinggi kan Dok. Terus waktu kita makan juga bisa membantu membersihkan sela-sela gigi. Cuma itu aja. Kalau buah-buah kayak ini, maaf Lig nanya ya. Kalau misalnya buah-buah kayak stroberi gitu katanya bagus untuk gigi ya. Strawberry, Atau terus rasa. strawberry, asam yogurt juga bagus Dok. Tapi yogurt yang plain. Karena kalau dia udah ada rasanya kan manis lagi tuh. Iya. Jadi kalau mau pakai yogurt, boleh yogurt kita tambahkan strawberry Fresh. atau kiwi seperti itu. Boleh dipotong-potong agak gede, jadi tetap ada efek kita mengunyah, bukan yang dihaluskan gitu. Karena kalau dihaluskan lagi dia gampang lengket lagi nanti di gigi. Malah jadi masalah baru Nah, ya. ada lagi. Mau sehat tapi jadinya ada lagi tuh. Dan paling setelah konsumsi yang manis sebenarnya nggak apa-apa, konsumsi manis kayak tadi Dokter Reza bilang, kopi manis segala macam, gula, garam, tapi setelah itu dibilas minum dengan air putih supaya dia tidak lama terpapar di dalam rongga mulut. Baik. Nah, dari tadi kita kan udah membahas kesehatan ginjal dan rongga mulut tapi secara terpisah nih. Boleh nggak Dok dijelasin apa sih sebenarnya hubungan nih antara kesehatan rongga mulut sama kesehatan ginjal? Mungkin dari Dokter Dian Dok. Jadi sebenarnya kalau kesehatan gigi dan ginjal, dia itu bisa dua arah, berakibatnya bisa berdua arah. Jadi kesehatan rongga mulut yang jelek bisa mengakibatkan secara tidak langsung, berakibat ke masalah gangguan atau menambah keparahan sakit ginjalnya. Begitu pula demikian jika anak dengan
gangguan penyakit ginjal juga bisa mempengaruhi kesehatan rongga mulutnya. Jadi menurut saya itu dua arah seperti itu. Dan begitu juga berlaku mungkin untuk sakit-sakit degeneratif yang lain ya dok ya, di daerah yang lain, di organ-organ yang lain. Kalau tambahan dari saya tuh karena di koli ginjal kita satu paling banyak itu sinulinefrotik dok ya gitu ya. Itu banyak penyakit sinulinefrotik itu yang kambuh berulang susah banget ya terkontrolnya jadi relapse terus gitu ya. Nah itu satu yang kita mesti lihat adalah adanya caries dentis misalnya sebagai sumber infeksi kronik. Karena ketika ada sumber infeksi kronik maka di situ pasti ada proses pembentukan imun dalam tubuh kita, reaksi peradangan, sehingga nanti berakibat juga sinulinefrotiknya cara susah untuk remisi ya. Walaupun itu hanya salah satu faktor, tapi tentunya kita berusaha untuk mengontrol semua faktor gitu ya, untuk menyebabkan kondisi kekambuhan ya. Kemudian satu lagi, kadang-kadang kita lupa juga bahwa pada anak-anak dengan udah penyakit ginjal kronik, itu kan daya tahan tubuhnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak normal, sehingga kita berusaha untuk menghindari sumber infeksi apapun gitu ya, agar tidak terjadi infeksi yang lebih serius gitu. Jadi salah satu sumber infeksi yang akut ya, yang sering tersembunyi itu kan di gigi, di telinga, di hidung. Nah, jadi biasanya itu juga harus kita perhatikan juga gitu agar anak-anak tersebut tidak menjadi terserang infeksi yang serius gitu. Karena kadang bisa aja penyakit-penyakit infeksi yang mungkin bagi orang dengan daya tahan tubuh baik itu hanya suatu hal yang biasa atau sepele, tapi pada anak dengan daya tahan tubuh rendah itu bisa menjadi berat gitu. Nah, itu yang perlu kita. Jadi bisa ikut menyumbang menambah keparahan sakitnya ya dok ya. Betul. Oke, baik, topik kali ini memang sangat menarik nih ya. Banyak ibu-ibu pasti yang relate banget gitu. Nah, tapi sudah kurang lebih 30 menit kita ngobrol-ngobrol soal ini. Terima kasih untuk Dr. Reza dan Dr. Dian atas waktunya. Terima kasih dalam informasinya nih yang sangat banyak. Mungkin moms and dads yang sobat sehat RSCM bisa diaplikasikan lah ya di kehidupan sehari-hari ya untuk anak-anaknya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe YouTube RSCM dan juga like postingan Instagram kami di @rscm.official. Follow juga mungkin Instagramnya Dr. Reza di @dr_reza_fahlevi dan juga YouTube. Oh di YouTube. Saya sebentar ginjal anak. Dan juga di Instagram Poligigi RSCM di @poligigi.rscm. Sampai ketemu di podcast RSCM berikutnya, sobat sehat. Dadah.